Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi dalam ibadah minggu pagi yang disertai dengan perjamuan kudus. Dan tema kita pada saat pagi hari ini melanjutkan tema minggu yang kemarin, yaitu kemajuan dalam hidup rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengalami kemajuan rohani, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah berani untuk menghadapi kesulitan. Gak bisa dipungkiri bahwa hidup ini syarat dengan kesulitan. Tetapi apakah dengan kesulitan yang ada di sekitar kita, kemudian kita menjadi ngeluh, menjadi lemah, dan kemudian menyerah? Sungguh hal itu akan merugikan diri sendiri. Mengapa? Kita menjadi orang yang tidak pernah berhasil. Saudara perlu tahu bahwa kegagalan itu adalah awal mencapai keberhasilan. Karena dari kegagalan manusia akan banyak belajar dari pengalaman yang terjadi, sehingga lebih cerdas mengantisipasi dan menghadapi masalah baru. Hanya seorang pecundang yang lari dari masalah, iya, dan selamanya akan menjadi orang-orang yang kalah. Perlu kita ketahui, jika ingin rohani kita bertumbuh, maka harus berani menghadapi kesulitan yang menghadang di depan kita. Kalau kita melanjutkan pembacaan minggu yang lalu, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Dalam cerita ini dikisahkan ketika salah seorang dari rombongan nabi itu berusaha menebang sebuah pohon, sebuah kayu. Tiba-tiba jatuhlah mata kapak itu ke dalam air. Padahal kita tahu saat itu kapak ini sangat dibutuhkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat rombongan nabi sedang bersemangat untuk bekerja, tiba-tiba kesulitan itu datang menghambat pekerjaan, dan pekerjaan itu akan menjadi tertunda. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kesulitan bisa datang secara tiba-tiba. Ketika kita mau bertumbuh dalam hidup, maka tiba-tiba kesulitan itu datang yang bisa menghambat pertumbuhan kita, bisa menghentikan semangat kita. Seorang presiden, mantan presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy pernah mengatakan, krisis yang hebat menghasilkan orang-orang yang hebat. Artinya jika seorang berani menghadapi kesulitan yang besar, maka akan tampil menjadi orang-orang hebat. Dan itu memang benar. Kalau tidak pernah ada tantangan dan kesulitan, mungkin kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Justru ketika pergumulan dan kesulitan besar itu datang, maka kita harus berani bertarung untuk mengalami kemenangan besar di dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara bertemu dengan kesulitan dan tantangan, bukan berarti bahwa yang sedang Anda alami itu bukan kehendak Allah. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk mendewasakan kita dan mempersiapkan kita lebih kuat menghadapi setiap masalah. Pepatah mengatakan, no progress without problem, no again without a pile, no crown without cross, no testimony without test. Artinya, tidak ada kemajuan tanpa masalah, tidak ada perolehan tanpa rasa sakit, tidak ada mahkota tanpa salib, dan tidak ada kesakitan tanpa ujian. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mari bergairahlah menghadapi tantangan dan kesulitan, karena justru itu menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Dia hadapi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Dia jauh lebih besar dari problem, persoalan yang kita hadapi. Melalui kesulitan-kesulitan itu justru Allah ingin menunjukkan kemuliaannya. Kalau mau mengalami kebesaran Tuhan, ya siap hadapi tantangan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh
Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa yang selalu mendampingi hidup kita. Mengalami pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, hadapilah dengan sukacita. Karena di balik pergumulan itu ada kemenangan yang heran yang akan Allah tunjukkan. Janganlah menyerah, bangkitlah bersama Tuhan yang sudah bangkit. Janjinya menyertai kita sekalipun ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Di balik kesulitan-kesulitan hidup, Tuhan sediakan perkara-perkara yang indah, yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini, mari kita beranikan diri hadapi setiap kesulitan yang ada di depan kita. Kalau kesulitan menghadang, katakanlah, siapa takut? Sebab kita punya Allah yang selalu mendampingi kita dan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman ini menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Kami rindu menjadi jemaat yang bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu kami berani menghadapi kesulitan, karena kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Layakkanlah diri kami supaya kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu, sucikan dan kuduskanlah hidup kami. Dan kami akan memasuki perjamuan kudus. Kami mengundang Engkau bekerja dalam diri kami. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita tidak makan dan minum sendiri-sendiri, tetapi kita akan makan dan minum bersama-sama, dan saya akan memandu Bapak Ibu sekalian. Ambillah roti di tangan kanan kita dan angkatlah roti ini di atas kepala, dan kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala, dan kita memberikan penghormatan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan suci seperti yang Kau kehendaki, di mana kami tahu Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap menyatu dengan kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan selalu bersama kami untuk memberikan kekuatan yang baru ketika kami menghadapi banyak masalah, kesulitan yang ada di depan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami dan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Inilah doa dan syukur kami untuk perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.